Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya pulang lagi di Hot Room, ini konklusinya. Para anggota DPR yang terhormat, kalian itu adalah super power. Punya kewenangan legislasi, punya kewenangan pengawasan, punya kewenangan anggaran. Jadi kalian sebenarnya harus mikir bagaimana ini rakyat menolong ini. Bensin dinaikkan 3.000 dan menjerit. Sementara kalian mendapat uang pensiun seumur hidup. Ada solusi nggak dari kalian? Jadi gini Bang, pertama kalau memang mau dievaluasi kami siap dievaluasi. Ya, mari kita duduk bersama, kita evaluasi undang-undang itu akan melibatkan lembaga tinggi negara. Ya. Jadi itu satu. Yang kedua, ada solusi yang lain. Kalau memang dana pensiun ini tetap ada, kan bisa caranya tanpa membebani APBN. Caranya apa? Pakai pensiun. Ya, gaji bulanan dipotong setiap bulannya, lalu ditaruh mungkin di taspen, ya, atau dana pensiun lainnya. Sehingga nanti berdasarkan potongan bulanan penghasilan itulah dana pensiun anggota DPR atau lembaga tinggi negara lainnya dibayarkan. Tapi bukan kan membebani APBN. Cuma 5 tahun menjabat, ya, itu masalahnya. Dipotong pun nggak cukup. Kan dibayar seumur hidup. Ya itulah yang diterima kalau memang segitu. Jadi kalau anda setuju dipotong 5 tahun hanya dibayar untuk sebesar yang dipotong 5 tahun? Itu cara satu. Kan ini solusi, berbagai solusi harus kita kaji. Berarti undang-undang itu udah lama banget, tahun 80 kok nggak dirubah-rubah? Iya, undang-undang itu waktu umur saya masih 2 tahun, Bang. Ya karena menguntungkan nggak dirubah-rubah ya? Nggak, saya juga terus terang, Bang, baru bicara tahu itu setelah Bang Hotman bicara soal uang dana pensiun. Oke, Pak Masinton. Tapi intinya Bang, kita siap terbuka. DPR siap terbuka, menerima evaluasi masyarakat. Kalau memang masyarakat menginginkan, kita siap kok untuk siap menghapus pensiun DPR. Bagaimana, Pak Masinton? Siap nggak menghapus dana pensiun DPR? Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya begini Bang. Ya. Di undang-undang tentang undang-undangnya siap nggak dirubah? Ya, di situ ada kategorisasi yang disebut pejabat negara itu apa saja. Ya. Kemudian di peraturan pemerintah yang memperoleh tunjangan apa segala macam sampai pensiun itu apa, termasuk pejabat negara di situ. Nah artinya Bang, kalau kita kenapa landasan filosofis, sosiologis, yuridis kan itu satu proses dari pembentukan undang-undang. Nah kenapa itu lahir kan gitu ya? Itu lahir kan bagaimana negara ya memikirkan aparatur negaranya tidak kemudian setelah dia tidak menjabat susah apa makan aja susah, kira-kira kan itulah kira-kira yang menjadi dasar ininya. Nah bahwa kemudian setuju nggak bahwa dana pensiun ini dihapus? No problem, kita sangat setuju kalau kemudian ini dianggap sebagai beban keuangan negara saat ini. Tapi seluruh mungkin pada saat itu pokoknya dana pensiun DPR, menteri, pejabat negara hapus semua dana pensiun, setuju? Ya. Setuju atau tidak? Kalau itu yang dimintakan persetujuan dengan kondisi keuangan negara sangat setuju. Jangankan gaji, jangankan uang pensiun, diri saja kita korbankan kalau untuk negara. Oke, indahnya di sini pada saat di DPR berubah lagi. Abang jangan begitu. Bagus. Ya. Kalau misalnya uang pensiun PNS pun dihapus semuanya, semua pejabat negara dihapus, apakah itu akan membuat orang tertarik lagi jadi PNS? Enggak gini, kalau PNS sudah pejabat negara yang dari PNS, begitu dia pensiun dari pejabat itu, dia terima pensiunnya dari PNS. Ya kan? Jadi kalau itu dihapus, pasti orang semua demo. Karena PNS itu sudah dipotong. Ya, kan sudah dipotong. Sudah dipotong kan gajinya. Maksudnya untuk berikutnya gitu loh, dirubah undang-undangnya untuk PNS yang baru diterima tahun 2023, gajinya nggak dipotong, DPR juga nggak dipotong, tapi nggak dapat uang pensiun. Ya, itu kira-kira opsi terbaik nggak? Ya, kalau itu opsi, tapi silahkan dibahas di DPR dan dengan pemerintah tentunya. Ya, itu menurut Anda itu ideal? Ya itu ideal, tetapi kan orang nggak mungkin di mana-mana kan orang kalau tidak terima pensiun dari potongan gaji, dia pakai pensiun swasta kan.
asuransi lah, entah apa. Karena hari tua itu sudah tidak bisa bekerja, tidak menghasilkan. Saya hari tua tetap bisa, seperti Tapi saya kan banyak kali duit kau kan, jadi ya nggak masalah. Ya makanya harus kerja keras. Lah ya itu kan tidak semua orang punya kesempatan kerja keras. Oh begitu. Iyalah, Kotan Paris kerja apapun dapat duit ya. Orang lain lah belum tentu, dapat angin saja di janjian. Jadi oke, solusinya apa? Yes. Karena ini uang pensiun ini membebani APBN. Kan solusinya apa? Uang pensiun idealnya pokoknya tidak membebani negara, yaitu diambil dari kita waktu masih bekerja. Kalau mau besar uangnya diinvestasikan ke tempat-tempatnya sehingga waktu dia pensiun terima uang itu. Diinvestasikan nanti kayak Jiwasraya lah, asuransi Jiwasraya lagi. Ya itu kan hilang lagi duitnya. Dikorupsi lagi. Ya sudah di Taspen pun bisa dikorupsi kan. Ya. Artinya sekarang ya itu prosedur yang paling bagus adalah di hari tua dia terima, makanya ada jam sostek tenaga kerjaan juga ada. Itu adalah Bang Agus, hasil audit BPK Taspen dari 2018 sampai 2021 tidak ditemukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya Jadi bagus, saya ingin kan? mengklarifikasi supaya itu BUMN di bawah saya. Oh, Saya iya, ingin memastikan. ya, Jadi gitu. artinya Supaya bagus. clear ya. Iya. Jangan sampai dibilang di Taspen juga dikorupsi. Yang korupsi Jiwasraya. Karena tadi pertanyaan menjawab. Jadi Saya ingin bilang meluruskan dulu. ya, oke. Jadi Anda setuju dana pensiun DPR hapus saja? Oh iya, hapus saja. Bukan hanya DPR, semua pejabat negara yang sekelas dengan itu ya hilang. Karena kerja cuma 5 tahun, tapi kalau sampai seumur hidup dapat hak uang pensiun, kalau misalnya dia masih hidup 50 tahun, dia berhak uang pensiun 50 tahun. Ya enggak begitu, makanya seperti di BUMN kan dia nanti begitu pensiun rumahnya ada presiden Bang sekalian, jangan tanggung-tanggung. Gede lagi tuh puluhan miliar. ada uang dari asuransi biasanya. Abang sebutkan dong, rumah pensiun untuk presiden Oke, sekalian. bagaimana dengan rumah pensiun untuk presiden? Dirubah yang dulu puluhan miliar? aturannya. Aturannya dirubah. Aturannya kalau mau dibuang, aturan dirubah. Perlu nggak dihapus? Ya kalau aturan Menurut Anda perlu nggak? kalau untuk presidennya ya harus ada penghargaan lah buat saya. Oke, untuk presiden anggota DPR nggak usah gitu. Pak Lusius, Anda sebagai apa solusi dari Formap ini? Bagaimana solusi ini? Kita perlu uang. Bagaimana solusinya? Ya saya kira semua sepakat tadi ada ada pertimbangan soal beban APBN yang mulai dikeluhkan oleh Menteri Keuangan gitu ya. Dan salah satu itu muncul dari dana pensiun. Dan saya kira kita semua sudah menjelaskan juga tadi alasan-alasan kenapa kemudian pensiun DPR itu perlu dihapus gitu ya. Intinya dulu, apa yang harus dihemat untuk mengurangi beban APBN? Coba dulu yang real, apa yang harus dihemat? Ya, hentikan dana pensiun itu mungkin bisa membantu. Hentikan dana keuangan. pensiun siapa? Betul. DPR dan seluruh pejabat negara. Pejabat negara. Kalau PNS? PNS saya kira karena dipotong dari pendapatan bulanannya sejak dia mulai bekerja, saya kira sih alasan untuk menghapusnya jangan ya. Dan saya kira kuasa untuk merubah banyak hal di Republik ini ada di DPR gitu ya. Jadi kalau DPR sudah punya kemauan, apapun sebenarnya bisa dilakukan. Kalau DPR merasa bahwa APBN dibebankan oleh dana pensiun, dalam sekejap Undang-Undang 12.1980 itu bisa dirubah. Banyak undang-undang yang dibikin dalam sekejap. Problemnya adalah, dan juga sebagai kesimpulan dari akhir acara ini, problemnya adalah DPR itu super power. Betul. Ya, super power. Punya kewenangan legislasi, punya kewenangan pengawasan, punya kewenangan anggaran, semua yang dia miliki. Mana mau dia merubah kalau untuk mengurangi kantongnya sendiri. Oke, demikianlah kesimpulan dari acara kita malam ini. Terima kasih kepada para narasumber malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room tiap Rabu di Metro TV jam 10 malam yang hot-hot.